Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita hari ini dan menjadi perenungan kita sepanjang sepekan ini adalah peganglah perintahku dan lakukanlah. Peganglah perintahku dan lakukanlah. Ayat 21 pembacaan kita, Tuhan Yesus bersabda, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Barang siapa mengasihi Tuhan, mengasihi Kristus, dikasihi oleh Bapa, dikasihi oleh Yesus, dan kepadanya Kristus berkenan menyatakan diri, hadir menyertai. Bukankah ini yang kita rindukan, saudara-saudara, sebagai orang percaya? Bukankah itu yang kita inginkan, kita harapkan, bahwa kita dalam perjuangan dan pergumulan hidup ini senantiasa dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Kasih Allah itu melingkupi kita dan kuasanya menuntun kita. Kita merindukan untuk mengalami, merasakan dekat dengan Tuhan, berjalan dalam topangan kasih dan perlindungan Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, seberapa banyak dari kita, seberapa banyak dari orang yang percaya kepada Tuhan atau yang mengaku percaya kepada Tuhan, yang mengalami, yang merasakan suasana seperti itu, yang sungguh yakin, sungguh mengalami dan mengaminkan bahwa kasih Tuhan itu menuntun dia, Tuhan itu selalu dekat, Tuhan itu sungguh nyata dalam melindungi dan menuntun hidupnya. Seberapa banyak dari orang yang menyatakan percaya? Kita yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan saat ini, kalau kita ditanya apakah kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh nyata kita rasakan, kita alami dalam hidup kita, kira-kira bagaimana kita akan menjawab? Apakah kita akan menjawab ya? Apakah kita akan menjawab tidak pasti, kita ragu-ragu, kita bimbang? Atau mungkin ada yang akan menjawab tidak. Allah itu seolah-olah tidak terasa kehadirannya, dia jauh. Di mana kalau perasaan seperti itu kita alami, di mana masalahnya? Di mana letak persoalannya? Beberapa hari yang lalu dalam ibadah malam saya mengungkap satu slogan, yaitu the heart of the problem is the problem of the heart. Inti dari persoalan adalah masalah hati, masalah hati kita. Apa yang menguasai hati kita, apa yang ada di hati kita, siapa yang terpenting dan terutama di hati kita. Melalui perikop ini Tuhan Yesus mengajarkan sebuah prinsip kehidupan orang Kristen, yaitu ketika kita mengasihi Tuhan, kasih itu akan melahirkan ketaatan. Ketika kita dalam contoh sehari-hari, ketika kita sungguh mengasihi seseorang, dan setidaknya kita pernah mengasihi seseorang atau masih mengasihi seseorang saat ini, dan berharap seperti itu, kita kasih itu tetap ada. Kalau kita mengasihi seseorang, pasti akan ada upaya, ada sesuatu yang dilakukan untuk
menyenangkan orang itu, sesuatu yang baik, sesuatu yang penting bagi orang itu. Kita berjuang, kita melakukannya karena kita mengasihi dia. Dan karena kasih itu, hubungan akan makin dekat. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Ketika kita mengasihi Tuhan, kasih itu akan melahirkan ketaatan, perjuangan dan upaya untuk taat. Dan karena seseorang berjuang dan berupaya untuk taat, dia akan makin dekat kepada Tuhan. Ketika seseorang mulai belajar berdoa, contoh saja, belajar beribadah, dia akan makin terasa dekat dengan Tuhan. Dan makin terasa dekat dengan Tuhan, cinta kasih itu akan makin bertumbuh. Dan ketika cinta kasih makin bertumbuh, maka ketekunan dan keteguhan untuk taat itu pun akan makin kuat. Dan akan terus menerus seperti itu. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Orang yang mengasihi dia akan berupaya dan berjuang melakukan apa yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan apakah yang menyenangkan bagi Tuhan adalah mengikuti firman-Nya. Dan makin orang mengikuti firman Tuhan, pasti akan makin dekat kepada Tuhan. Kasihnya akan makin besar. Dan karena kasih makin besar kepada Tuhan, maka ketekunan itu, kegigihan untuk taat itu pasti makin berkobar-kobar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita mengatakan berpegang atau peganglah dan lakukanlah perintah Tuhan, firman Tuhan. Dalam proses berpegang dan melakukan firman Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa motivasi itu sangat penting. Apa yang mendorong kita, apa yang mendorong seseorang, apa yang menggerakkan kita, apa yang mengobarkan semangat kita untuk melakukan apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Apa yang menggerakkan seseorang untuk mau terlibat dalam pelayanan? Apa yang menggerakkan seseorang untuk berkontribusi, memberi diri, waktu, tenaga, materi untuk pelayanan atau untuk sesuatu yang memuliakan Tuhan? Itu perlu untuk dicek and recheck ke dalam hati kita yang menjadi pusat dari hidup kita. Dan Tuhan Yesus mengatakan satu-satunya motivasi yang benar adalah kasih. Sebagaimana yang telah ditunjukkannya, dia datang ke dalam dunia, menderita, disalib, mati. Tidak ada motivasi lain. Dia ditolak, dia dihina, dia diludahi. Tetapi karena motivasinya hanya satu, penolakan orang diampuninya. Dan motivasinya itu adalah karena kasihnya kepada kita. Karena begitu besar kasihnya kepada kita, dia datang. Teladan ini yang telah ditunjukkan, itulah yang ditinggalkannya bagi kita, supaya kita ikuti, menjadi motivasi kita, menjadi daya dorong kita, penggerak kita. Apapun yang kita lakukan, yang kita katakan kita lakukan untuk Tuhan, karena kita mengasihi dia. Dalam bacaan kita di ayat 15 ini, Tuhan Yesus mengatakan, pembacaan kita, jika kamu mengasihi aku. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku, dialah yang mengasihi aku. Ayat 23, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Ayat 24 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak akan menuruti firman Tuhan. Mengapa kasih? Karena itulah teladan Kristus. Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau motivasi kita adalah kasih, apapun yang kita lakukan karena kita bersyukur. Dan sebuah syukur itu, Bapak Ibu, adalah harus dengan tulus, dengan ikhlas. Motivasi kasih memungkinkan kita melakukan atau berbuat sesuatu dalam ketulusan, keikhlasan, dan itu akan menjadi berkat bagi kita dan memuliakan Tuhan.
bukan sebaliknya menjadi kutuk. Bisakah kita berbuat baik, melakukan sesuatu yang benar dan itu menjadi kutuk? Bisa. Saya mau mengajak kita melihat contohnya. Dalam pelayanan Tuhan Yesus, siapa yang paling sering dicela? Siapa yang paling sering disebut munafik? Siapa yang paling sering dikatakan celaka kamu, terkutuk kamu? Siapa? Mereka itu adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada hukum. Bayangkan, menghafal setiap firman dan melakukannya dengan sangat ketat. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, celaka kamu, kamu orang-orang munafik. Karena mereka melakukannya bukan mengasihi Tuhan, mereka melakukannya untuk diri mereka sendiri. Mereka itu adalah orang-orang Farisi. Mereka melakukan hal-hal yang baik dan benar menurut hukum. Tetapi motivasinya apa? Di jemaat Korintus, apa yang kurang dengan jemaat Korintus? Saudara-saudara, apa yang kurang? Tidak. Di sana begitu banyak guru-guru, banyak orang-orang pandai, orang-orang cerdik, orang-orang pintar. Di sana banyak karunia, talenta melimpah. Tetapi nasihat Rasul Paulus yang selalu diungkapkan berulang kali adalah jemaat ini terancam perpecahan. Mengapa jemaat yang begitu penuh dengan karunia, orang pandai, orang yang mencintai firman terancam perpecahan? Sekali lagi, motivasi. The heart of the problem is the problem of the heart. Bagaimana hati kita? Bagaimana hati orang-orang di Korintus? Apa yang berkobar-kobar dalam hati mereka, menggerakkan mereka dalam menyatakan karunia-karunia Tuhan? Kepada orang-orang di Korintus dikatakan, hati-hati jika ada orang yang menganggap diri benar, melakukan sesuatu dan mengatakan, saya mau lakukan ini karena ini benar, saya mau mengatakan ini karena ini benar. Betul, melakukan ini benar, tidak melawan firman, berkenan seturut dengan firman, mengatakan ini betul seturut dengan firman. Bahkan yang dikatakan itu adalah pemberian Roh Kudus. Jadi apa masalahnya? Tetapi Rasul Paulus mengatakan, sebelum saudara-saudara melakukan ini karena mengatakan ini benar, sebelum mengatakan seperti ini karena itu benar, coba tanyakan pertanyaan ini. Kalau saya mengatakan ini, apakah yang mendengarnya itu akan dibangun? Apakah yang mendengar ini akan menjadi lebih kuat, memahami dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan? Itu pertanyaannya. Dan karena itu di Korintus itu pada akhirnya ditegaskan bahwa jalan yang terutama ialah kasih. Sering orang berdebat, wah ini benar, ini benar. Tonganmu benar. Tetapi kalau benar, yang Anda katakan benar, dilakukan di saat dan waktu ini dalam posisi seperti ini, apakah itu akan menjadi berkat? Apakah itu akan membangun orang? Kalau orang akan mendengarnya dan menjadi lebih bingung dan bahkan menjadi semakin tidak terbangun, apakah faedahnya? Nah, itu bahasa Rasul Paulus. Apakah gunanya? Tidak ada gunanya. Jadi motivasi kasih itu kasih kepada Tuhan. Kita memperjuangkan yang menyenangkan Tuhan. Kita mengasihi sesama kita, mengasihi persekutuan. Berarti ketika kita hendak mengatakan dan melakukan sesuatu, kita akan bertanya dan merenungkan apakah ini akan membangun saudara-saudaraku, akan membangun persekutuan. Satu contoh lagi, jemaat di Efesus. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 1-7, Tuhan Yesus sendiri mengatakan. Pertama dalam Wahyu pasal 2 ayat 1-7 itu Tuhan Yesus mengatakan, jemaat di Efesus itu jemaat yang top, jemaat yang berjeri lelah tidak diragukan, jemaat yang mencintai Tuhan dengan berjuang untuk menegakkan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan.
berjeri lelah, bertekun untuk Tuhan. Tetapi dalam Wahyu itu dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, aku mencelah engkau. Bayangkan, aku mencelah engkau. Dilanjutkan lagi kepada jemaat di Efesus bahwa jemaat ini telah jatuh begitu dalam, dan kalau dia tidak tertolong maka binasalah dia. Dan karena itu dalam Efesus itu Tuhan Yesus mengatakan, kamu telah jatuh begitu dalam, bertobatlah. Wah, ada apa? Tadi ini dikatakan jemaat ini gigih, giat, tekun, berkarya untuk Tuhan. Tapi mengapa tercela dan mengapa jatuh? Apa masalahnya? Dalam Efesus itu dikatakan, jemaat itu telah meninggalkan kasih yang mula-mula, kasih kepada Tuhan. Jadi jangan heran bahwa sering kita begitu sibuk, ada satu persekutuan, ada satu kepanitiaan, begitu sibuk dikatakan seolah-olah dalam pandangan dari luar dengan melayani Tuhan. Tetapi sungguhkah kita melayani Tuhan? Jangan-jangan ego kita, keinginan kita, kepuasan kita yang kita perjuangkan. Kita bersyukur ada banyak orang di berbagai tempat, di berbagai jemaat memberi diri dalam kepanitiaan, memberi waktu, tenaga, memberi persembahan untuk program-program jemaat. Kita begitu bersyukur, banyak yang tergerak. Tetapi selalu perlu dicek ulang. Apakah motivasi? Apakah yang mendorong? Supaya kita ketika ada perpecahan, ketika ada silang pendapat, ada sesuatu ketidakharmonisan, kita akan mengatakan, ya inilah mungkin motivasi kita yang perlu dikoreksi. Mungkin yang menggerakkan kita perlu dikembalikan kepada semangat yang mula-mula, yaitu karena kita mengasihi Tuhan. Saya mau menutup perenungan ini, saudara-saudara, dengan mengutip pertanyaan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Setelah Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid, ini pertanyaan yang terakhir dan pesan terakhir yang disampaikan kepada Simon Petrus di tepi pantai Tiberias, Danau Tiberias. Tuhan Yesus mengatakan kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, do you love me more than this? Apakah engkau mengasihi aku, Simon, lebih daripada mereka ini? Lebih daripada kasihmu kepada aku pun, apakah engkau mengasihi aku? Dan Simon menjawab, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Dan dengan dasar itu, ingat, dengan dasar itu, Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Simon menjawab, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Dan dengan dasar itu, Tuhan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku, lakukanlah penggembalaan ini, lakukanlah tugas dan panggilanmu dengan dasar itu, karena engkau mengasihi aku. Orang memujinya tidak akan membuat engkau tinggi hati. Orang mengoreksi, orang mengkritik, orang tidak menghargai apa yang kita lakukan, tidak membuat hati kita menjadi patah semangat. Karena kita melakukannya, kita memberi, kita berbuat karena kasih kita kepada Tuhan. Amin.